Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke halaman 109. Baik. Qala al-muallifah hafidhahallah taala. Muallifah Ummu Abdillah Al-Wadi'i, beliau berkata di dalam kitab beliau Nasihati Linisa, beliau memberikan sebuah judul di dalam kitab beliau Al-Hijab wa Ghaddul Basar. Untuk kita para wanita, beliau berbicara tentang apa itu hijab dan bagaimana sesungguhnya para wanita muslimah menundukkan pandangannya. Subhanallah teman-teman, di sini menundukkan pandangan adalah sebuah keharusan yang mesti kita lakukan, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah amal salih, ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah yang memerintahkan. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa menundukkan pandangan itu menyelamatkan kita dari berbagai macam maksiat. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa asal muasal sebuah maksiat itu biasanya berasal dari pandangan yang tidak terjaga. Subhanallah. Dan ini penting teman-teman untuk kita di zaman ini, baik itu menundukkan pandangan kita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena bisa jadi orang dia ketika di dunia nyata dia menundukkan pandangan tapi tidak di dunia maya. Jadi teman-teman, hati-hati ketika kita membuka situs-situs atau membuka sesuatu yang ada di media sosial. Kalau di situ ada sesuatu yang membuat mata kita akhirnya melihat apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera menutupnya. Karena biasanya mata itu mentransfer apa-apa yang dilihatnya ke hati kita masing-masing. Dan setelah masuk ke dalam hati kita, itu biasanya membuat pikiran kita akhirnya memikirkan sesuatu yang kita pandang. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, jadi syariat teman-teman, ya. Islam itu mengajarkan sesuatu untuk kebaikan kita semuanya. Jadi perintah untuk menundukkan pandangan sebenarnya ini adalah perintah yang kebaikannya akan kita rasakan bersama. Ya Masya Allah. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-ainu tazni wal qalbu yazni fazina'ul ainin nadhar. Kata Rasulullah SAW, mata itu berzina dan hati juga berzina. Sedangkan zinanya mata adalah dengan banyak melihat. Ya Masya Allah. Jadi kita teman-teman ketika misalnya harus keluar rumah atau misalnya kita membuka media sosial, itu perhatikan baik-baik ya. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, subhanallah. Ya, karena kita hidup di zaman kalau kita tidak pintar-pintar menjaga pandangan kita, tidak pintar-pintar menundukkan pandangan kita dari perkara yang haram, maka kita akan terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan ketahuilah teman-teman bahwa yang namanya memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sihamu iblis. Ya, sahmun min sihami iblis, racun atau panah beracun dari panah-panah iblis. Ya, subhanallah. Jadi di antara cara iblis menggoda anak Bani Adam adalah dengan membiarkan pandangannya kemana-mana. Ya, tidak menundukkan pandangan. Subhanallah. Dan ini PR untuk kita semuanya. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Abdillah berkata, beliau pertama menyampaikan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Apa kata Ummu Abdillah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin.
Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Lihat teman-teman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Hai Nabi, katakanlah qul li azwajik, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin." Nisa'il mu'minin ini perempuan-perempuan orang-orang beriman, istri-istrinya kaum mukminin. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya hendaklah mereka semuanya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi ini perintah berjilbab terlebih dahulu yang beliau jelaskan. Ada ya, perintah berjilbab itu adalah perintah Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ini penting nih teman-teman, ini sebuah ilmu dari Allah. Jangan sampai kita itu selama ini berjilbab tapi kita tidak tahu ilmunya ya. Karena akan ada perbedaan pahala ketika seseorang itu dia melakukan amal saleh dengan mengetahui ilmunya dan tidak mengetahui ilmunya. Dan tidaklah seseorang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia ketika mengikuti perintah Allah dia tahu ilmunya. Karena yang namanya takwa itu anta amala bi taatillahi ala nurin minallah. Bertakwa itu adalah mengikuti anta amal amal-amalan yang sesuai dengan perintah Allah ala nurin minallah, dengan ilmu ya. Nah sekarang alhamdulillah hari ini pagi ini kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perintah berhijab. Jadi perintah berhijab teman-teman diingat-ingat ini ada dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Baik, kemudian yang kedua, ya Ummu Abdillah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus Allah berpesan kepada perempuan-perempuan yang dia sudah berhenti dari haidnya, sudah tidak lagi mengandung, sudah tidak lagi ingin nikah. Nah, ini bagaimana batasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha." Dan perempuan-perempuan tua, wal qawa'idu minan nisa, perempuan-perempuan tua yang telah berhenti enggak mau nikah lagi, sudah selesai karena enggak haid, sudah habis, kemudian enggak ngandung lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaihinna junahun yad'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina." Maka tidaklah apa-apa, ya tidak ada dosa ketika mereka menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 60, "Wa ayyasta'fifna khairul lahun." Nah, ini dia nih. Tapi kalau ada perempuan udah nenek-nenek, lansia, ya usianya sudah 90 tahun, udah 100 tahun misalnya, kemudian beliau ingin berhijab, Masya Allah, maka tidak apa-apa. Dan ini lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman, batasannya tuh si nenek-nenek ini laki-laki aja udah nggak suka gitu ya. Maksudnya udah saking tuanya, saking sepuhnya ya misalnya. Dan kalaupun mereka misalnya mau berhijab, ini pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini wal qawaid. Qawaid itu jamak dari qaidah. Ya, qaidah jamaknya qawaid. Dan ini seharusnya yang memang kita para thalabul ilm mencari dalam ilmu itu kaidah-kaidah atau fawaid, faidah-faidah. Ya, karena di sini semakin kita banyak mengetahui qawaid atau semakin kita banyak mengetahui fawaid, maka di situ semakin kita bisa biiznillah taala memahami apa yang tersirat dari sebuah ayat atau sebuah hadis. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan al-qawaid minal ajaiz faman tuqil aya ibaha wad'ul mar'atil ajuz la turidun nikah thiyabuha. Taib. Di sini kalau kita lihat dari konteks ayat yang ada di surah An-Nur ayat 60 ini teman-teman, bahwa ini menunjukkan wanita-wanita yang sudah lanjut usia, wanita-wanita yang sudah tidak lagi menginginkan untuk menikah ya, maka boleh menanggalkan pakaian luarnya. Maksudnya boleh dia nggak menutup rapat auratnya gitu ya, tapi tetap yang lebih baik adalah yang menutup auratnya. Jadi kita tidak usah nyinyirin teman-teman nenek-nenek yang mungkin tidak memakai
atau tidak menutup aurat dengan rapat kalau sudah dia memang sudah tidak lagi mau ada ingin menikah. Nah, ini batasannya ya. Batasannya di sini. Qala Syaukani fi Fathil Qadir. Nah, Imam Syaukani ini ulama dari Yaman, dari Sana'a. Imam Syaukani, beliau punya kitab namanya Fathul Qadir. Ya bagus kitabnya teman-teman. Baca kitabnya Imam Syaukani. Al-muradu bil qawa'idi minan nisa'i al-ajaiz qa'adna 'anil haidi wal walad minal kibar. 'Anil haidi wal waladu minal kibar. Kemudian Syekh Syaukani beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-qawa'id di sini dalam ayat ini al-qawa'idu dan perempuan-perempuan yang tua, perempuan-perempuan yang telah berhenti dari haid dan nifasnya itu adalah para wanita yang sudah tidak lagi haid dan tidak lagi punya anak, sudah selesai. Ya. Maka di sini berarti tadi teman-teman mohon maaf al-qawaid yang di atas tadi yang Ummu Abdillah bukan qawaid, maknanya fawaid, tapi di sini qawaid adalah perempuan-perempuan tua. Ya mohon maaf ya, karena bersambung dengan atasnya. Baik, kemudian di sini Imam Syaukani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qawaid bentuk tunggalnya adalah qaid tanpa memakai huruf H. Kan kalau misalnya al-qawaid itu bukan qaid, bukan, tapi qaid bila H, bukan qaidah ya, tapi qaid. Liyadullu hadfiha ala annahu qu'udul kibar. Ya, kenapa di sini ya qawaid itu bentuk tunggalnya qaid tanpa memakai huruf H? Karena terbuangnya huruf H untuk menunjukkan makna bahwa wanita ini sudah tidak lagi haid, ya sudah menopause. Dan sebagaimana sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qaid ini annahu kama qalu imra'atun hamil yadullu bihadfil ha ala annahu hamlul habl. Ini teman. Nah, ini baru kaidah. Ada kaidah. Jadi di sini wanita hamil kan disebutnya hamil, bukan hamilah, ya kan? Enggak ada hanya. Nah, ini menunjukkan kenapa kok hanya dihilangkan dari kata imro'atun hamil, karena dengan dihilangkan ha itu artinya dia ala annahu hamil, berarti si wanita ini dia hamil, ya. Tapi kalau di sini juga sama qaid, kenapa hanya dihilangkan menunjukkan bahwa wanita ini sudah tua renta, ya. Jadi wa yuqalu qa'ida fi baitiha wa hamila ala dhahriha. Qala al-Jazzaz min allati qa'idna 'an at-tazwiz wa huwa ma'na qawlihi allati la yarjuna nikaha ay la yatma'na fi likibrahin. Wa qala Abu Ubaidah allati qa'adna min al-walad wa laysa hadha bimustaqim li'anna al-mar'a taq'ud 'ala al-walad wa fiha mustamti'. Baik. Nah, dan di sini beliau mengatakan bahwa beberapa ulama berbeda pendapat, ya. Sini ada Az-Zajjaj. Az-Zajjaj nama orang, bukan ayam, ya. Jadi teman-teman kalau jazajun ayam gitu, di sini bukan, ini nama orang, ya. Beliau mengatakan bahwa wanita-wanita yang berhenti yang dimaksud dengan qaid itu adalah wanita-wanita yang berhenti dari menikah. Jadi sudah tidak lagi butuh untuk menikah. Ya, karena jelas di sini dalilnya adalah allati la yarjuna nikaha. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa dzakara subhanahu hukmul qawaid. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukumnya apa yang dimaksud dengan al-qawaid dalam surah An-Nur ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala falaisa 'alaihinna junahun ay yadh'na thiyabahun. Maka tidaklah mengapa mereka menanggalkan pakaian mereka. Nah, di sini kita akan belajar. Maksudnya menanggalkan pakaian itu seperti apa? Masya Allah ya, ini orang-orang berilmu nih begini. Masya Allah, Ummu Abdillah, Masya Allah beliau berilmu. Ya, sehingga ketika menafsirkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu itu gamblang. Ya, kan selama ini kita pasti bertanya-tanya menanggalkan sesuatu berarti maksudnya seperti apa? Nah, beliau jelaskan di sini apa kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan yang dimaksud dengan menanggalkan baju mereka adalah athiyabul lati takunu ala dhahirul badan kal jilbab wa nahwihi la thiyabul lati ala auratil khassah. Ya, kata beliau maksudnya adalah pakaian luar seperti jalabib.
jilbab seperti jilbab dan sejenisnya, bukan pakaian yang menutupi aurat yang khusus. Jadi maksudnya nggak telanjang, tetap pakai baju yang menutupi auratnya. Mohon maaf ya, bagian-bagian aurat khusus itu maksudnya adalah bagian-bagian yang memang perlu ditutupi dari wanita ya, dan ini biasanya mereka gunakan di dalam rumahnya ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan menanggalkan pakaian berarti pakaian yang mereka gunakan ketika keluar rumah ya. Kemudian di sini ilahnya apa? Kenapa mereka para lansia atau orang-orang yang sudah tua renta itu dibolehkannya untuk menanggalkan pakaian luar rumah? Wa innama jaza lahunna dzalik, ya, wa innama jaza lahunna dzalik. Kenapa diperbolehkan bagi mereka? Linsirafil anfus anhunna, karena sudah tidak ada lagi yang mau dengan mereka ya, jiwa sudah berpaling dari mereka. Maksudnya jadi laki-laki juga sudah nggak ada yang seneng lah, sudah nenek-nenek apanya lagi yang mau disenangi gitu. Tapi ini nenek-neneknya memang nenek-nenek beneran, sudah tua renta, bukan nenek-nenek kayak zaman sekarang usia-usia 50 tahun. Itu kan masih apa istilahnya, masih banyak yang suka tuh laki-laki. Ya, jadi kaidahnya adalah kalau laki-laki sudah nggak senang ke dia, kalau laki-laki sudah nggak mengharapkan sesuatu dari dia, sudah nggak mau lagi menikahinya. Ya, nah ini. Fa bahallahu subhanahu lahunna ma lam yubihhu li ghairihinna. Dan di sini Allah membolehkan bagi mereka, ya, Allah membolehkan bagi mereka yang mana kita tahu lelaki sudah tidak lagi merasakan syahwat kepada wanita-wanita ini, maka Allah membolehkan sesuatu ini yang tidak dibolehkan selain mereka, ya. Subhanallah. Tapi tetap teman-teman, tetap ya, walaupun nenek-nenek lansia itu yang sudah sepuh, misalnya usia 190 itu misalnya keluar rumah pakai tongkat misalnya ya, dia misalnya kadang nggak pakai baju luar, tapi tetap ada kaidah yang berlaku juga di sini. Apa? Ghairu mutabarrijatim bizinah. Ya, ghairu mutabarrijatim bizinah dengan tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan, tidak bertabarruj ya. Jadi perlu dipertanyakan kalau ada nenek-nenek udah usia 90 tahun masih lipstikan, masih bedakan, masih make upan. Karena yang namanya nenek-nenek itu kalau sudah sepuh usia 100 tahun boro-boro mikirin itu, teman-teman, udah mikirin amalan untuk nyangking, untuk apa istilahnya, untuk bekal di masa depan yaitu negeri akhiratnya. Jadi tua-tua itu bukan semakin menjadi-jadi, harusnya tua-tua semakin salihah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak sibuk lagi dengan dunianya, tapi dia benar-benar menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak Allah inginkan dan memperbanyak beramal salih. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan di sini teman-teman, wal ma'na, apa itu yang dimaksud dengan ghairu mutabarrizatin bizina, ay mudhirah lizina allati umirna bi ikhwaiha bi qaulihi ta'ala wala yubdina zinahunna. Ya, yang dimaksud dengan tidak menampakkan perhiasan yang mereka diperintahkan itu maksudnya adalah menyembunyikannya. Ya, jadi tidak membukanya, sebagaimana firman Allah selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Maknanya seperti apa? Wala yubdina zinatahunna wal ma'na min ghairi ay yuridna biwad'il jalabib idharu zinatihin wala muta'arradat tazin liyandur ilayhin ar-rijal wat tabarruz at-takashshuf wad-dhuhur lil-uyun wa minhu burujum musyayyada wa burujus sama wa minhu qawlihim safinatun bariza ay la ghita 'alayha wa ay yasta'fifna khairul lahun. Nah, ini nih yang dimaksud dengan yubdina wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan perhiasan. Itu artinya ya, ketika mereka menanggalkan jilbab, kan tadi boleh kan yang namanya nenek-nenek tua renta itu sudah tidak lagi memakai pakaian luar. Nah, yang dimaksud dengan menanggalkan jilbab, maksudnya di sini tidaklah mereka akhirnya menunjukkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, dan juga tidak berhias agar dilihat oleh para laki-laki. Karena yang dimaksud dengan tabarruj di sini ya, wat tabarruj, apa itu tabarruj? Boleh digarisbawahi. At-tabarruj at-takashshuf. At-tabarruj, tabarruj itu menyingkap perhiasan, menyingkap sesuatu dan menampakkannya agar dilihat oleh orang lain. Ya, agar dilihat oleh orang lain ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan beliau mengatakan
Tabarruj itu beliau misalkan dengan kata-kata buruj musyayyadah. Buruj musyayyadah itu bangunan yang kokoh kan terlihat tuh menjulang tinggi kan. Nah ini maksudnya al-burj dari kata tabarruj itu dari kata baraja. Baraja itu misalnya contohnya di sini buruj musyayyadah itu benteng yang kokoh yang tinggi yang dia tidak tertutupi oleh mata, semua mata bisa memandangnya. Nah ini yang dimaksud dengan tabarruj. Wa burujus sama. Burujus sama itu maksudnya bintang-bintang yang ada di langit. Ya bintang-bintang yang ada di langit juga kita bisa melihatnya, semua kita bisa melihatnya. Atau misalnya di sini dikatakan safinatun barijah. Safinatun barijah maksudnya perahu yang tidak tertutupi. Jadi ya arti kata barijah atau tabarruj itu la ghita 'alaiha. Makanya Allah berikan sebuah di akhir ayat ini Allah berikan warning, apa kata Allah? Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Nah, kalau mereka itu menjaga diri mereka, ya mereka memakai jilbab, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Ai wa an yatrukna wad'u thiyab fa huwa khairul lahunna min wada'aha. Taib, min wad'iha. Dan ya maksudnya di sini apa yang lebih baik ya. Jadi maksudnya ketika ada nenek-nenek yang sudah lansia dia masih mau menutup auratnya, ya ketika keluar rumah tidak menanggalkan pakaian luar rumahnya, maka ini lebih baik di hadapan Allah daripada menanggalkannya. Nih teman-teman, kalau kita coba lihat ayat ini, itu seakan-akan Allah itu ingin melihat mana wanita-wanita. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik. Nah kita nih mana yang mau kita pilih? Mau pilih yang baik saja atau yang lebih baik? Kalau kita berharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita akan memilih dengan yang lebih baik. Ya. Jadi Allah seakan-akan berkata begini, kalau misalnya ada nenek-nenek lansia tua renta, dia mau keluar rumah dengan menanggalkan pakaian luar rumahnya, maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia pakai juga ini lebih baik. Ya. Nah sekarang tinggal kita pilih mana, atau nenek-nenek kita pilih mana, pengen mau yang baik atau yang lebih baik. Tentunya kita ingin yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ini juga Masya Allah ada ilmu lagi nih teman-teman, catat baik-baik ya. Kalau tadi masalah jilbab itu ada di surah Al-Ahzab ayat 59 ya teman-teman. Ini kalau masalah menundukkan pandangan itu ada dalam surah An-Nur ayat 31. Diingat-ingat. Kalau untuk masalah jilbab, perintah jilbab itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Kalau untuk perintah menundukkan pandangan itu ada dalam surah An-Nur ayat 31. Ini sebenarnya juga penting bagi kita para wanita atau kita bareng-bareng yang punya anak-anak gadis ya. Ada waktu untuk bersama-sama, semoga Allah memudahkannya, membuka lagi, belajar lagi tentang tafsir surah An-Nur dan tafsir surah Al-Ahzab ya. Karena di sini banyak sekali perintah-perintah Allah yang berkenaan dengan kita ya. Subhanallah. Dan ini penting bagi kita teman-teman ya, agar kita bisa lebih berhati-hati. Subhanallah. Karena terkadang kalau misalnya kita tidak pernah tahu apa perintah-perintah Allah yang ada dalam surah An-Nur, yang ada dalam surah Al-Ahzab, maka kita pun tidak menjadi wanita-wanita yang salihah. Baik, saya bacakan ayatnya dan ini panjang sekali. InsyaAllah saya akan pilih yang syahidnya saja. Yang intinya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ sampai terakhir ya. Di sini dalam ayat ini nih teman-teman, Allah menjelaskan waqul, dan katakanlah. Untuk siapa hitabnya? Lil mu'minat, untuk kita orang-orang yang beriman. Artinya teman-teman, coba kalau kita baca Quran tuh kita itu kita itu merasa bahwa itu tuh tertuju untuk kita ya. Dan akhirnya
kita jadi lebih semangat untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Saya masih ingat dengan perkataan Ustadzah Najah Sungkar waktu berada di Yogyakarta. Beliau adalah seorang da'iyah yang saat ini berdomisili di Jeddah. Waktu itu beliau begini, beliau memisalkan sebuah perumpamaan. Kata beliau, contohnya misalnya bayangkan kita sedang ada di laut, ya di tepi pantai. Kata beliau terus, dari tepi pantai itu, kata beliau, kita tuh nemu botol. Itu botol, di dalamnya ada kertasnya. Di botol itu tertulis nama kita. Ya, nama kita misalnya Azizah. Misalnya nama saya Azizah. Kemudian pastinya saya penasaran, kok ada botol saya temukan di tepi pantai, namanya sedang itu tertulisnya Azizah. Berarti ini untuk saya. Apalagi misalnya di situ dijelaskan misalnya Azizah Skarsuli. Oh, berarti ini saya ini banget ini. Ini berarti memang surat ini untuk saya ini, botol ini. Tapi di dalamnya ada apa ya? Penasaran kan saya, adakah mungkin orang mengirim surat ke saya ya? Maka pastinya saya ingin membukanya langsung. Ya, ingin membukanya, ternyata setelah dibuka tulisannya kita nggak paham. Ya, mungkin tulisan bahasa asing atau kita nggak paham ini tulisannya apa. Nah, ketika saya nggak paham apa tulisan yang ada di dalam botol itu, mungkin karena tulisan bukan bahasa Indonesia, maka saya buru-buru buka kamus, ya pengen tahu apa ya, pesan apa sih yang tertulis di dalam kertas ini yang ada dalam botol ya. Begitulah seharusnya kita, katanya Ustadzah Najah, dalam istilahnya bersegera untuk bisa mengerti apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, walaupun kita tidak tahu apa itu bahasa Arab, apa yang tertulis dalam Al-Quran, minimal kita cari tahu. Kita cari tahu karena ternyata banyak dalam Al-Quran itu khitabnya ya, yang diajak bicara adalah kita orang-orang beriman ya. Contohnya di sini tadi waqul lil mu'minat. Ya waqul lil mu'minat ya akhwat. Ini berarti Allah ingin mengajak bicara kita orang-orang beriman untuk kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31? Yaghdudna min absarihinna. Menundukkan pandangan. Pandangannya jangan dibiarkan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan dibiarkan pandangan kita kemana-mana. Ya, teman-teman yang misalnya teman-teman lagi dalam perjalanan nih, ya terus teman-teman kondisinya tidak lagi nyetir, tapi ada suami kita misalnya yang menyetir. Nah, untuk kita nih yang sedang menumpang mobil, daripada kita membiarkan pandangan kita kemana-mana, lihat jalanan, lihat orang, di situ ada orang ganteng, ada orang macam-macam rupanya. Lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan mendengarkan sesuatu, ya suatu tausiah misalnya, atau dengan berzikir kepada Allah, atau kalau teman-teman punya hafalan Quran, memurja Al-Qur'annya. Itu jauh lebih baik daripada membiarkan mata kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perintah apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan untuk kita teman-teman? Yaghdudna min absarihinna. Perintah untuk kita menundukkan pandangan. Subhanallah, Allahu akbar. Berarti kalau perintah dari Allah, kita mengerjakannya kita dapat pahala. Subhanallah. Dan ini adalah ibadah. Wa yahfadna furujahun. Nah, ini penting banget nih. Untuk kita orang-orang beriman dari kalangan wanita ataupun untuk anak-anak kita, anak-anak gadis kita, kita pesan kepada mereka, Allah itu dalam surah An-Nur ayat 31 memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Wa yahfadna furujahunna, dan memelihara kemaluan kita, ya, kemaluan tempat kemaluan kita para wanita itu dijaga, jangan sampai terjatuh ke dalam perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa di sini teman-teman yang namanya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan itu Allah dekatkan ya dalam satu ayat? Karena biasanya orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya itu berawal dari tidak bisanya dia menjaga pandangan. Ya, subhanallah. Dan ini berkaitan, jelas berkaitan. Orang-orang yang dia menundukkan pandangannya, tidak banyak mengumbar pandangannya, biasanya orang ini dia bisa biidnillahi ta'ala, bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan Allah dia bisa menjaga kemaluannya. Ya, subhanallah. Jadi yang pertama kali harus kita laksanakan adalah menundukkan pandangan kita. Subhanallah. Oh iya, teman-teman,
kalau kita pengen punya suami yang menundukkan pandangan dia dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kita mulai dari dalam diri kita masing-masing. Kita tundukkan pandangan kita, maka biidnillahi ta'ala suami kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 apa perintah bagi kita orang-orang beriman dari kalangan mukminah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan kita. Kemudian kata Allah, wala yubdina zinatahun. Janganlah kita tampakkan perhiasan. Maksudnya janganlah kita buka aurat kita, atau janganlah kita tampakkan perhiasan yang biasa kita pakai. Misalnya yang di leher yaitu kalung, yang di telinga yaitu anting, kecuali illa, berarti kondisinya berarti dia tidak pakai jilbab nih. Ya, kepada siapa kita boleh menampakkan sesuatu yang biasa dipakaikan perhiasan dalam badan kita? Illa li bu'ulatihinna. Bu'ulah itu artinya adalah zauj, ya. Zauj itu maksudnya suami. Ya, jadi boleh kita di depan suami ya membuka aurat, menampakkan sesuatu dari perhiasan-perhiasan yang kita pakai, bagian leher, bagian kepala, itu boleh kita tampakkan. Kepada siapa? Pertama kepada suami kita. Au abaihin. Abaihin itu kepada ayah-ayah kita, ya, kepada ayah kita. Ini sebenarnya ini bagian dari mahram wanita, teman-teman. Nah, ini juga perlu nih, teman-teman. Kita belajar siapa sih sebenarnya mahram kita. Agar apa? Agar itu tuh kalau kita belajar mahram itu berkaitan langsung dengan syariat. Agar kita itu tahu mana yang boleh kita bersalaman dengannya, mana yang tidak. Ya. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa mahram wanita yang pertama adalah suaminya. Yang kedua adalah ayahnya. Au abai bu'ulatin. Abai bu'ulatin ini bapak mertua. Ya. Au abnaihin. Abnai ini anak laki-laki. Au abnai bu'ulatin. Atau anak laki-laki dari suaminya. Anak tiri. Berarti anak bawaan. Ya. Anak bawaan suami. Au ikhwanihin. Ikhwanihin. Ikhwanihin ini adalah saudara laki-lakinya. Ya. Saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihin. Bani ikhwanihin berarti keponakan-keponakan. Ya, bani ikhwanihin. Au bani akhwatihin, atau saudara-saudara dari saudara perempuan mereka. Sama keponakan, kalau tadi bani ikhwanihinna anak-anak dari anak-anak saudara kita yang laki-laki, kalau bani akhwatihinna anak-anak dari saudara kita yang perempuan. Ya. Berapa berarti? Kalau disebutkan di sini, suami, bu'ul, mahram kita itu ya. Kemudian aba, bapak, aba ibu ulatihin, bapak mertua, 3, 4, abnaihinna, anak laki-laki, 5, abna ibu ulatihinna, anak laki-laki dari suami kita, 6, ikhwanihinna, saudara-saudara kita, saudara-saudara laki-laki. Kemudian 7, bani ikhwanihinna, anak-anak dari saudara laki-laki kita, keponakan dari saudara laki-laki kita. 8, bani akhwatihinna akhwa. Ya, ini adalah anak-anak dari saudara-saudara perempuan kita, yaitu keponakan. Berarti 8 ya. Au nisaihinna, atau sesama perempuan. Au ma malakat aimanuhun, atau di sini apa? Au ma malakat aimanuhunna, itu maksudnya adalah budak-budak yang mereka miliki. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau di sini dikatakan atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jadi maksudnya adalah pelayan-pelayan yang memang sudah tidak ada lagi syahwat dengan para wanita. Awit tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa. Nah, ini atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Nah, ini penting nih teman-teman. Zaman sekarang itu zaman di mana anak-anak itu lebih cepat tumbuh hormonnya daripada akalnya. Ya. Maka pastikan kalau di depan anak-anak yang dia sudah paham tentang aurat wanita, kita jangan buka aurat kita di depan mereka. Ya, anak-anak orang lain, maksudnya anak-anak laki-laki, orang lain. Ya, tapi kalau anak-anak TK misalnya, anak-anak TK itu kan anak-anak yang mungkin belum paham mana auratnya wanita, mana tidak. Ya, maka di sini masih diperbolehkan tuh anak-anak misalnya batita ya atau balita berarti ya.
Kemudian di sini wala yadribna bi arjulihinna. Nah, ini juga adanya larangan kita untuk memukulkan kaki kita dengan perhiasan yang kita pakai ya. Ini ibu-ibu, mak-mak yang punya perhiasan keroncongan ya. Bukan cuman dipakai di pergelangan tangan sampai ke siku, kemudian dia cari tempat lagi. Ya, di mana? Di kakinya. Ya, subhanallah. Memang ada tapi nggak banyak, insya Allah. Memang fitrahnya emak-emak itu suka perhiasan, tapi ya ada banyak, saya yakin ibu-ibu yang pakai perhiasannya tuh sederhana. Tapi ada juga yang dia kalau pakai perhiasan semuanya dipakai gitu loh, nggak ada yang disimpan, dipakai semuanya. Ya, dipakai semuanya dari antingnya 3, kemudian cincinnya rembel gitu ya 10 dipakai semua, gelangnya keroncongan ditambah dengan gelang kaki misalnya. Nah, bagi yang memakai gelang-gelang kaki ini, maka janganlah menampakkan kaki-kaki mereka ya, agar diketahui perhiasan yang mereka pakai. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Subhanallah. Dan bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita termasuk orang-orang yang dulu belum berilmu, dulu terjebak dalam dosa, maka masih ada kesempatan ya akhwat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum tuflihun. Kenapa kita bertaubat? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Subhanallah, Allah tuh maha luar biasa ya. Selagi kita masih ada kesempatan untuk bertaubat, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu ya. Boleh kita mengingat-ingat dosa masa lalu, tapi tidak terlalu sedih dan akhirnya menahan kita untuk berbuat amal kebaikan ya. Mengingat dosa masa lalu untuk evaluasi saja dan untuk bersyukur. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah atas nikmat hidayah yang Engkau berikan wahai Rabbku. Jangan cabut hidayah ini setelah Engkau berikan kepadaku. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini penting teman-teman. Penting untuk kita banyak membaca doa agar Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Subhanallah. Dan kita pun semuanya berdosa, maka yang terbaik di antara yang berdosa adalah yang bersegera untuk bertaubat. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah ini nih, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang nampak darinya. Maksudnya ya, apa yang dimaksud? Jangan nampakkan, para wanita nih jangan menampakkan perhiasannya lil ajanib, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing. Yang dimaksud di sini adalah yang bukan mahramnya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak darinya. Maksudnya di sini dikatakan diantaranya katanya yang biasa nampak itu muka. Ya, muka ini biasa nampak. Jadi para ulama sepakat bahwa tubuh wanita ini semuanya tertutupi kecuali muka dan pergelangan tangan. Wallahu taala a'lam. Qala Ibnu Jarir, ya Ibnu Jarir ini adalah seorang mufassir. Apa kata Ibnu Jarir? Haddatsana Ibnul Musanna, haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala sana Syu'bah ibni Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah qala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha qala athiyab. Yang dimaksud dengan janganlah kau tampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya, maksudnya adalah pakaian ya. Jadi kita pakai pakaian kecuali ya misalnya kita boleh menampakkan apa-apa yang biasa kita pakai di dalam rumah, pakaian-pakaian dalam rumah kepada laki-laki yang mahram kita. Tapi yang tidak mahram kita maka kita jangan tampakkan pakaian-pakaian yang ada yang biasa kita pakai di dalam rumah kita. Baik. Wa Abu Ishaq wa Amru bin Abdillahi. Jadi di sini beliau ingin mengabarkan kepada kita, kan di sini ada kan teman-teman kata Ibnu Jarir, di sini kan ada kan Syu'bah bin Abi Ishaq. Subhanallah, karena beliau adalah putri seorang muhaddits ya. Maka beliau juga belajar, Masya Allah ya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita maksudnya yang dimaksud dengan Abu Ishaq itu adalah Amru bin Abdillah. Amru bin Abdillah. Ya, jadi yang dimaksud dengan Abu Ishaq di sini adalah Amru bin Abdillah As-Sabi'i. As-Sabi'i wala tadur. Ya.
Di sini dikatakan maksudnya wala tadurru an'anah. An'anah huna maksudnya an'anatuh tidak membahayakan ya. Karena yang meriwayatkan di sini li'anna rawi anhu Syu'bah. Karena yang meriwayatkan di sini yang menguatkan di sini adalah Syu'bah. Wa qad qala kufitum tadlisu salasa Qatadah wal A'mas was-Sabi'i Abi Ishaq. Nah ini nih, Masya Allah, ini kita belajar secara tidak langsung ilmu hadis ya. Karena dalam ilmu hadis itu ada namanya tadlis. Ya, tadlis ini sebenarnya masuk dalam ilmu hadis ya. Dan tadlis ini teman-teman ilmu dalam mustalah hadis. Misalnya seorang perawi meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan gurunya yang dia riwayatkan hadisnya, tapi dia seakan-akan menyebutkan nama guru, tapi padahal dia tidak pernah berguru dengannya. Ya, penyampaiannya tampaknya dia bersambung sanadnya. Ini namanya tadlis. Ya, dan ini namanya tadlis. Teman-teman bisa belajar ilmu hadis dalam kitab Al-Baiquniyah, Manduma Baiquniyah. Ini nanti insya Allah teman-teman akan berjumpa dengan apa itu tadlis ya, subhanallah ya, indah banget belajar ilmu hadis itu teman-teman ya. Jadi untuk para pemula belajar dulu Baiquniyah, ini bagus banget. Nah menurut beliau, menurut Ummu Abdillah, yang biasa mentadlis ya itu dilakukan oleh 3 orang. Siapakah mereka? Qatadah, A'mas dan As-Sabi'i, yaitu Abu Ishaq. Baik, kemudian di sini Ibnu Katsir berkata, waqala Ibnu Katsir. Jadi nanti di sini kan yang dimaksud dengan yubdina zinatahunna itu apa saja? Kata Ibnu Katsir seperti ini, kata Ibnu Jarir seperti ini. Nah, apa kata Ibnu Katsir? Yang dimaksud dengan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha? Yang dimaksud kata Ibnu Katsir adalah tidaklah menampakkan sesuatu. Nah, gini kata Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir dalam kitab beliau yaitu tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya adalah para wanita muslimah ya, dia janganlah menampakkan perhiasan sedikit pun kepada laki-laki yang bukan mahramnya ya, kecuali apa-apa yang tidak mungkin disembunyikan ya. Di sini perkataan Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Mas'ud menambahkan yang dimaksud dengan apa-apa yang tidak bisa disembunyikan tuh misalnya karrida wasyab ya. Misalnya adalah pakaian atau misalnya jubah ya. Sebenarnya kata rida itu bukan selendang ya teman-teman, tapi arti dari kata pakaian luar. Ini kan tidak bisa disembunyikan, maka boleh ya. Amma zina fi qawlihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna fa haula'il maharim yajuzu lil mar'ah an tubdi zinatahunna amamahum. Nah, berarti para perempuan, para kita nih wanita-wanita muslimah boleh menampakkan perhiasan kita di depan mahram kita. Tadi kita sudah tahu ya siapa mahram kita. Wa takhtalifu rutbatum fi ibda'i zinatum lahum fazzawj. Yajuzu lahu an yandur ila badani zawjati kulli. Nah, ini nih teman-teman ya. Nih kaidah lagi nih. Dikecualikan untuk suami, maka boleh bagi suami untuk melihat seluruh tubuh istrinya. Nah, ini beliau yang mengatakan ya. Jadi khusus bagi suami, maka dia boleh dalam Islam itu ya menampakkan, sisi wanita ini menampakkan seluruh tubuhnya. Mohon maaf sekali, berarti kita sebagai istri-istri boleh tidak berbusana di depan suami kita ya. Nah, wa ma siwahu minal maharim fahum mutasawuna fi ibda'i zinati lahum. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan bahwa ya tadi tingkatan dibolehkannya kita itu menampakkan apa-apa yang menjadi perhiasan kita. Ya tadi ada pengecualian, berarti suami boleh kita tampakkan perhiasan kita seluruh badan kita ya. Sedangkan para mahram selain suami, mereka hanya dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan yang biasa kita pakai. Ya, maksudnya auratnya seperti itu. Baik. Kemudian di sini qala Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar annahu qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Nah, ini ya. Imam Bukhari beliau memberitahu kepada kita semuanya ya bahwa dulu kata beliau telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Abdullah bin Umar. Berarti ini sanadnya dari Abdullah bin Umar bahwa menanggalkan kata beliau zaman dulu kala ya, dan ini juga yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pelajari apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau bahwa dulu
para laki-laki dan perempuan, mereka itu antara laki-laki dan perempuan di zaman Rasulullah SAW, mereka saling menutupi, maksudnya yang bukan mahramnya mereka saling menjaga agar tidak menampakkan sesuatu, ya, kecuali di sini di antara tempat-tempat yang boleh ditampakkan oleh wanita kepada para mahramnya adalah anggota-anggota wudu. Ya, jadi zaman Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud di sini adalah laki-laki dan wanita yang dia adalah mahram, ya tadi ya, berarti yang bukan suami kita, tapi dia mahram, bapak, anak, itu adalah anggota-anggota wudhu kita. Berarti anggota-anggota wudhu itu tangan, ya kan, sampai ke siku, kemudian muka, telinga, rambut, kaki, ya itu semuanya diperbolehkan untuk kita tampakkan di depan para mahram kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, di sini qala al-Imam al-Bukhari fadal hadis yahmilu 'ala al-mahrim aw annahu kana qabla al-hijab wa qala ta'ala ya bani adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa warisha wa libasut taqwa dalika khair dalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Wa qala al-Imam al-Bukhari, ini menjelaskan teman-teman dalam surah Al-A'raf ayat 26. Di sini jelaskan ya bani Adam, ya bani Adam, maksudnya untuk kita orang-orang anak keturunan Adam. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum, ya telah diturunkan kepada kalian baju-baju yang menutupi aurat kita. Walibasut taqwa dzalika khair, dan baju ketakwaan itu lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun, dan ini adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah agar kalian bisa mengingat-ingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Awwala ma nazala. Ini tentang ayat diturunkannya hijab. Ya, ayat pertama turunkan hijab. Sini anau kana ibnu asyar sinin muqaddim Rasulullah SAW adi mukhadamat Rasulullah SAW asyra hayati wa kuntu a'lamun nas bi sya'nil hijab hina anzal. Wa qad kana Ubay bin Ka'ab yas'aluni an wa kana awwalu ma nazzala fi manbati Rasulullah SAW bi Zainab binti Jahsh asba Rasulullah SAW biha arusan fada'al qaum fa asabu min at-ta'am thumma kharaju wa baqiya minhum rahat 'inda Rasulullah SAW. Rahat ini sebagian orang, ya, kelompok sebagian sejumlah orang. Fa atalul makat fa qama Rasulullah SAW fa kharaja ma'hu kay yakhruju fa masya Rasulullah masyat ma'hu hatta ja'a Utbah hujrat Aisyah ala ja'a Utbah thumma dhanna Rasulullah annahum kharaju faraja wa rajat mau hatta dakhala ala Zainab fa idahum julusun lam yatafarraqu faraja Rasulullah faraja mau thumma Utbah hujrat Aisyah fa dhanna annahu qad kharaju fa kharaju wa rajat mau fa idahum qad kharaju fa anzalallahu ayatul hijab fa daraba baini wa bainahu sitran. Baik, jadi ayat hijab ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, wajud dilala min hadis annaha law takun mutahajjiba lima ihtaja an yadhhab ilaiha liyandur. Baik, di sini dikatakan ya akhwat, dijelaskan dalam hadis ini tentang pentingnya bagi kita untuk berhijab. Ya, pentingnya bagi kita untuk berhijab. Dan di sini wajud dilala min hadis, ada hadis. Jadi di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu Abu Hurairah di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan bahwa waktu itu fatahu rajulun fa akhbaru annahu tazawwaj imra'atun min ansar. Ada seorang laki-laki yang mana dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini mengabarkan bahwa beliau telah menikah, ya. Annahu tazawwaj imra'atun minal ansar. Dia telah menikah dengan perempuan yang dari Ansar. Maka Rasulullah mengatakan, "Anadarta ilaiha, apakah kamu melihatnya sebelum menikah?" Ini hadis tentang nador. Nah, ini teman-teman, kalau dalam Islam itu nggak ada yang namanya pacaran, adanya ta'aruf. Baru kalau selesai ta'aruf, tukaran biodata. Setelah itu kalau misalnya cocok, maka nador. Nah, ini nih hadisnya. Qala la, maka kata laki-laki ini, enggak, saya nggak lihat perempuannya. Fadhhab fandur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'an. Maka kata Rasulullah SAW, lihatlah dia, sesungguhnya pada mata orang-orang Ansar itu ada sesuatu. Jadi ini wajud dilalanya, kalau wanita Ansar itu tidak memakai hijab, maka tentulah laki-laki tersebut tidak perlu datang lagi kepadanya untuk melihatnya. Ya, dan ini teman-teman berkenaan dengan hijab. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakunallahu khaira atas semua perhatian teman-teman semuanya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.